Tuhan, Engkaulah yang lebih dahulu mengasihi kami. Tanpa kasih-Mu kami tidak sanggup untuk mengasihi dengan kasih yang tulus dan murni. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami lagi ketika kami akan merenungkan firman-Mu ini. Supaya sungguh Roh-Mu membaharui kami, agar kasih kami ini dibaharui oleh kasih Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kasih yang baru dalam hati kami, kasih yang berasal daripada sorga. Mari Tuhan berkatilah firman-Mu yang akan kami renungkan. Tolong hamba-Mu dalam keberadaannya saat ini yang masih belum sembuh betul. Dan kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan menolong setiap kami yang mendengar firman itu, supaya ada sesuatu yang Tuhan akan buat dalam hidup kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk boleh mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, mari kita membuka Alkitab kita. Sudah pasti tahu ayatnya dari mana ya? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat 13. Saya buat temanya, tanpa kasih aku tak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8 dan nanti ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 13 langsung lompat. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iya. Saudara-saudari, jikalau ada api kecil di rumah dijaga, tentu tidak akan membakar rumah ya. Tapi kalau api itu makin membesar, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuh? Air ya. Memadamkannya dengan apa? Dengan air. Iya, seperti itulah kasih itu sangat penting bagi dunia yang sudah sakit ini. Ya, dunia kita ini kan sakit mental ya. Iya, baru-baru saya baca berita tentang
SMA 2 itu ya, ada bom di masjid sekolah. Iya. Jadi mengapa bisa seorang anak SMA merakit bom? Sebenarnya itu mengingatkan saya Jody ya. Jody dulu juga buat bom di atas. Dia merakit dari barang-barang yang ada, dia buat. Ya, saya tidak tahu seandainya Tuhan tidak menjamah dia, siapa yang di mana yang akan dibomnya. Ya, tapi puji Tuhanlah, kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, dia sama dengan anak yang diceritakan dalam berita itu, penyendiri. Selalu hidup dalam dunia sendiri, tidak bergaul dengan orang lain. Iya. Jadi pikirannya itu dipenuhi dengan banyak hal yang membuat dia akhirnya ya seperti itu. Memang dia tidak memiliki, artinya dia tidak mendapatkan kasih sebenarnya. Iya, walaupun orang tua merasa ya sudah mengasihi ya. Nah, kan orang tua ini kadang merasa sudah mengasihi dengan benar, tapi sebenarnya enggak mengasihi dengan benar. Iya. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi saya melihat dunia kita ini dunia yang sakit. Ya, dunia yang memang bukan sakit saja, sudah sakit sekali. Sakit mental sudah. Iya. Kan bukan di Indonesia saja kita baca hal seperti itu ya. Kita baca di Amerika juga ada sekolah ya yang dibom seperti itu gitu. Di mana-mana itu terjadi. Jadi mengapa manusia sekarang menjadi seperti itu? Sayang ya, mereka mencari kasih pada manusia. Iya, kita pun kadang kan cari kasih sama orang ya. Ya, kita berharap mereka mengasihi kita. Kita tidak mencari kasih dari sumber kasih yang sesungguhnya. Iya, siapa sumber kasih yang sesungguhnya? Tidak ada yang lain tentunya selain daripada Allah sendiri. God is love. Allah itu kasih. Ya, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal itu, yang dari surga itu. Sehingga sungguh ya, Dia mencari kita. Dia juga mengasihi kita padahal kita semua adalah musuh bukan teman. Iya, karena orang berdosa kan macam mana berteman dengan orang yang suci. Iya, kesuciannya menuntut sebenarnya kita tidak bisa menjadi temannya. Kita ini musuh-musuhnya. Tetapi Dia mengasihi kita, mengasihi manusia sehingga sungguh dari sorga Dia datang dan Dia sungguh-sungguh mengasihi bukan dengan kata-kata karena Dia memberi nyawa ya sehingga kita bisa ya mengalami pengampunan, mengalami juga kehidupan yang baru. Kasih adalah ya sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia yang sudah sesat dan yang sudah sakit tadi. Dan inilah yang diperlukan. Tapi masalahnya kasih bukan sesuatu yang natural ada dalam hidup manusia. Tadi sudah diceritakan manusia itu egois. Manusia tidak memiliki kasih secara natural. Terutama kasih yang kasih tanpa syarat, kasih agape. Bahkan hari ini kalau kita cerita kasih, mungkin pikiran pertama dalam pikiran orang yang mendengarnya, kasih itu adalah ya seperti romans gitu ya, main cewek-cewekan gitu ya. Mungkin ke sana pikiran orang ketika berbicara tentang kasih. Jadi kasih yang dikenal dunia kasih apa? Kasih eros, hanya itu yang dia kenal. Ya, kasih yang egois, ya. Kasih yang sebenarnya pusatnya tadi adalah diri, keuntungan diri. Tidak natural orang mengasihi. Kita mengasihi karena ada yang kita dapat. Karena ada yang kita harapkan dengan melakukan kasih itu. Itulah kasih orang berdosa. Iya, kalau orang berdosa kan memang begitu.
Orang Karo bilang mangkok roh, mangkok lawes ya. Iya, makanya dicatat semua pemberian orang. Nanti tiba waktunya, oh dia pernah memberi padaku, maka akan kuberi. Iya, jadi take and give. Ini kasih apa? Kasih dunia. Iya, dunia akan rela berbuat sesuatu jika dia mendapat sesuatu. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia berdosa. Kasih Allah itu seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Iya, jadi kasih Allah adalah kasih yang memberi, bukan kasih yang menuntut. Iya, tapi kasih yang memberi. Dan yang diberikan itu pun bukan yang murah, tetapi yang diberikan itu adalah anaknya, ya, putranya, orang yang paling dikasihinya. Ya, tentu sulit kita melepaskan orang yang paling kita kasihi. Kita sulit untuk memberikan anak tunggal kita untuk orang lain. Siapa yang mau memberikan anaknya bagi orang lain coba? Iya, saya ingat dulu membaca pekabaran Injil di Irian Jaya ya. Bagaimana perdamaian antara dua suku terjadi dengan memberikan anak, saling memberi anak. Selama anak itu hidup, ya maka perdamaian ada. Kalau anak itu mati, maka mereka akan saling bunuh-bunuhan. Iya. Tapi bersyukurlah Kristus tadi ya diperkenalkan di Irian Jaya sehingga tidak lagi orang saling membunuh. Itulah hebatnya kasih Kristus mengubahkan manusia. Jadi sangat penting kasih ini tadi. Kasih yang bukan karena keluarga, kasih yang bukan karena darah. Ya walaupun itu harus ada, tapi itu bukan yang tertinggi. Iya, kasih eros ya perlu orang ya memiliki cinta ya seperti itu. Tetapi kalau dasar eros itu bukan agape, itu akan membosankan juga dan akhirnya semua tidak ada gunanya. Itulah sebabnya perceraian terjadi atas nama dulu cinta, sekarang tidak cinta lagi. Ya, jadi kita kembali kepada sumber kasih. Sumber kasih itu Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi jangan mencari kasih di tempat yang salah. Kita sering salah, kita menjadi kecewa, kita sakit hati, kita nangis. Mengapa? Karena kita mengharapkan kasih dari manusia yang naturnya egois, naturnya bukan kasih. Iya, itulah sebabnya konseling pernikahan ada sekarang sedang saya lakukan. Saya rasa berat. Iya, mengapa berat? Karena umumnya orang menikah karena mengharapkan sesuatu, bukan orang menikah untuk untuk memberi sesuatu kepada pasangannya, bukan. Ya, saya rasa saudara-saudara yang sudah menikah gitu dulu ya, ada dulu keinginannya dari pasangannya. Tidak ketemu hari ini kayak mana, ya kan? Ada yang menjadi kecewa, ada yang meninggalkan rumah, ada yang kasih itu menjadi dingin karena memang nggak ada sebenarnya kasih. Tanpa kasih Kristus. Kristuslah lebih dahulu mengasihi kita. Maka orang yang tak mengalami kasih Tuhan itu tetap akan nanti dia minta dikasihi terus itu. Iya. Kalau dia sudah mengalami kasih Tuhan yang seperti air yang sejuk ya. Yang mengalir terus gitu ya. Apakah dia masih butuh kasih dari manusia? Apakah dia akan menjadi rusak imannya oleh karena tidak
sempurnanya kasih manusia lain yang dinikahinya, atau tidak sempurnanya kasih dari anak-anaknya, orang tuanya. Iya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah inilah dasar yang kita harus alami supaya kita bisa tidak terluka terus, tidak menjadi sakit dan tidak sakit mental. Iya, karena bisa sakit mental. Iya. Apalagi kalau kehilangan pacar, sakit mental bisa, ya kan? Udah pacaran sekian lama putus, iya kan? Jadi apa yang terjadi? Oh, duniaku gelap katanya. Duniaku gelap. Ya, bahkan ada orang gara-gara itu mati bunuh diri. Tapi ada juga orang yang mengancam atas nama kasih tadi. Kalau benar kau mengasihi aku, maulah kau sama aku katanya. Ya, bukalah bajumu. Waduh, bahaya. Iya, ini kasih apa ini? Kalau seperti itunya. Iya, jadi kalau ada orang datang sama saya ngomong gitu, apa yang harus kulakukan, Bu? Ku bilang tinggalkan saja. Karena itu bukan kasih, itu ancaman, itu keegoisan, itu bukan kemerdekaan. Iya, itu betul-betul belenggu yang mengerikan itu. Iya, jadi mari kita masuk ke dalam nats kita ini, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Hebat ya kalau tahu bahasa manusia. Banyak-banyak bahasa tahu gitu ya. 4 bahasa. Kita hanya tahu bahasa lokal kita satu bahasa Indonesia. Mungkin ada yang bahasa Inggris pun gak bisa juga. Kalau tahu bahasa Inggris lumayan juga, ada 3. Iya, tapi apa katanya tadi? Kalaupun bahasa malaikat, kamu bisa ngomong sama malaikat. Iya. Apa katanya tadi? Itu semua tidak ada gunanya. Itu hanya ya seperti gong, seperti bunyi suara dengung ya, yang tidak berguna. Iya, jadi bukan berarti nggak perlu belajar bahasa ya, bukan berarti tidak perlu kita banyak pengetahuan. Tapi kalau itu saja semata-mata, itu takkan menghasilkan apa-apa. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ini pelayanan, ini hebat ini loh. Dia bisa membagikan firman Tuhan, bernubuat itu kan menyampaikan firman Tuhan ya. Iya, bahkan bisa tahu segala rahasia Tuhan buka bagi dia. Oh ini begini, ini begini. Bahkan tentang orang lain pun mungkin Roh Kudus bilang sama dia, si anu ini begini gitu ya kan. Iya, tahu banyak rahasia. Terus memiliki seluruh pengetahuan. Wah, bukan gak perlu pengetahuan ya, kejar pengetahuan kita ini semua. Anak kita sekolah ke sekolah internasional bagi yang punya duit. Kalau gak punya duit ya sekolah biasa, sekolah negeri ya. Ya, sekolah-sekolah swasta yang ada ya. Ya. Jadi kalaupun kita punya ilmu, bukan salah punya ilmu, tapi ilmu saja tidak ada gunanya. Karena kalau semua itu kita miliki kan sombong cuman kita. Kita akan melihat orang lain lebih rendah dari kita karena kita memiliki, orang lain tak memiliki. Iya, apalagi yang dikatakan di sini, sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini hebat ini loh, gunung pun bisa pindah. Artinya ya imannya itu demikian besarnya ya, atau mungkin dia punya karunia iman khusus ya, sehingga semua masalah gitu ya kan bisa ya, dia memiliki hikmat untuk bagaimana menghadapi semua itu ya. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, ini kayak kasar banget ya, nggak berguna. Padahal ini segala karunia rohani dia punyai. Hebat kali dia ini. Iya, tapi firman Tuhan ini bilang, kalau nggak ada kasihnya, semua itu tidak berguna. Itu mengingatkan kita, jemaat Efesus yang kehilangan kasih itu ya, masih hebat.
masih bisa berdebat teologi ya, masih rajin, masih bekerja dengan sungguh, tapi kasih nggak ada lagi, semua legalisme saja, semua ya karena memang harus begitu ya, lakukanlah namanya tugas gitu ya kan, bukan lagi kasih yang menjadi dasar. Dan Tuhan mengancam kalau kasihmu tidak ada lagi, maka ya kakidian yang ada padamu akan kuambil. Sejak hari itulah, karena tidak ada pertobatan di tengah kota Efesus itu, mereka sudah kehilangan yang paling penting, yaitu kasih. Maka apa yang terjadi? Iya, maka kakidian itu betul-betul diambil dan Efesus itu kehilangan terangnya. Tidak pernah lagi dipakai oleh Tuhan karena tidak ada kasih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, wah ini luar biasa, ini bagi-bagi harta ini loh, semua dibagi sama orang miskin gitu ya, menolong orang, iya. Apalagi yang dikatakan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, wah bersedia menjadi martir. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kita melihat betapa kasih harus di atas segala sesuatu. Boleh tahu bernubuat, boleh punya pengetahuan, punya ilmu, punya semua karunia, ya, tapi tanpa kasih nol, tidak ada gunanya. Kasihlah yang menggerakkan Allah datang. Kasih juga yang seharusnya menggerakkan kita ketika kita bergerak, ketika kita bertindak, ketika kita berbuat. Iya. Jadi ini menjadi renungan kita. Adakah kasih Allah itu sudah kita terima? Karena tanpa kasih Allah, kasih yang murni tadi tidak ada. Kasih yang ada hanya kasih yang mengharapkan sesuatu. Maka ketika kita tidak diperhatikan, kita lari. Ketika kita tidak ketika kita tidak merasa dikasihi, kita menjadi kecewa, ya. Kita menjadi betul-betul menjadi rusak. Iya. Kita butuh kasih. Kasih Tuhan available, tersedia. Iya, tersedia. Tidak perlu susah-susah kemana-mana mencarinya ke gunung sana. Tidak perlu mencarinya keliling dunia, bahkan sampai ke Yerusalem, mandi di sungai Jordan. Kasih ini begitu dekat. Iya, kasih itu begitu dekat. Itulah kasih Allah yang berkorban untuk kita. Kalau kasih itu ada di dalam kita, maka ya, sekalipun orang menyakiti, sekalipun orang melukai, sekalipun kita merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ada 15 tindakan kasih, yaitu kesabaran yang pertama. Sabaran itu long suffering, long to be angry. Lama baru marah, lama menderita. Iya. Jadi kalau kita nggak lama menderita, kurasa si sabar ini nggak muncul-muncul. Iya, nggak bisa, Tuhan berikan. Sedang dilatih ya kan, kesabarannya. Karena kalau nggak dialami nggak terbentuk. Iya, sabar ini ya tidak terbentuk. Yang kedua adalah murah hati. Iya. Kemurahan hati adalah wujud dari kasih. Murah hati tidak selamanya bentuknya uang loh. Iya, ketika kita mengatakan kata-kata yang membangun, itu pun kemurahan hatinya. Ini asal ngomong kita, sakit hati orang. Iya kan? Kayak mana kayak gitu ya kan? Iya, jadi kemurahan hati itu luas. Ya pegang kepala anak-anak pun kan murah hati juga itu, pegang dia. Saya pernah cerita tentang anjing yang gak pernah dielus dengan anjing yang dielus ya. Yang mana lebih cepat mati? Yang gak pernah dielus dia. Iya, jadi bayangkan manusia ini pun kalau gak pernah dikasihi, dimarahi terus.
Iya kan? Macam mana lah? Macam mana lah dia jadinya kalau seperti itu. Tapi memang kita kan cenderung pemarah ya. Iya kan, cenderungnya kan kalau nggak cocok kita rasa marah kita. Padahal bagusnya dikasihi lain, ya, dalam mengasihi, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak cemburu. Tidak cemburu di sini bukan cemburu tadi antara laki-laki perempuan, bukan. Tidak cemburu di sini adalah tidak iri kita dengan kelebihan orang lain. Jadi kalau orang itu lebih baik dari kita, dia lebih dipakai, kita jangan cemburu, iya kan? Jangan cemburu. Ya kalau Tuhan beri dia karunia lebih banyak yang dipertanggungjawabkannya. Kalau kepada kita sedikit kemampuan, talenta diberikan, sedikit yang kita pertanggungjawabkan. Bisakah kita melihat kelebihan orang lain dan bersuka cita? Iya. Wah, hebat kali dia. Dia lebih baik dari aku. Ini asal lebih baik orang mau disingkirkan. Mau didiskreditkan gitu. Saya senang kalau yang kemudian datang sesudah saya semua lebih baik dari saya ya. Iya, saya senang karena itu berarti gereja ini masih akan lanjut. Iya. Jadi murah hati. Apa tadi? Tidak cemburu, tidak cemburu. Ini bukan apa ya? Saya rasa ya kalau dari sejarah ya, kan cemburunya Adam dan Hawa itu sama Tuhan, maka dia mau jadi Tuhan pikirku. Kalau enggak ngapain dia mau menjadi seperti Allah? Iya, kan cemburunya si Kain itu maka dibunuhnya si Habel. Kan cemburunya anak-anak Yakub itu maka dijualnya. Siapa namanya? Yusuf. Kan cemburunya kepala imam-imam kepala dan ahli Taurat, orang Farisi, apa itu pemimpin agama itu semua dengan Yesus. Makanya mereka usahakan untuk menjual dia. Ngeri cemburu ini, jangan pikir sekali-sekali bisa nebeng ya kan. Iya, bersyukur orang beli kereta ya kan. Bersyukur. Jangan aku enggak diberkati. Ya, kalau enggak diberkati, kamu tanya Tuhan kenapa kamu enggak diberkati. Kalau firman Tuhan berkata Allah itu adalah Allah sumber segala berkat. Dia tidak memberikannya. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Jangan selalu salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan. Tanya, kenapa Tuhan firman-Mu bilang engkau Allah segala berkat, orang lain dapat, aku kok enggak dapat apa-apa. Pernahkah kita bertanya kepada Allah segala sesuatu, ya? Tanya Tuhan, kenapa? Tuhan bilang, Bapamu di surga tahu semua itu, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang kamu perlu. Yang perlu pun kita nggak dapat. Apa dia bukan Bapa kita? Kalau nggak Bapa ya memang wajarlah dia nggak memberi. Kan Bapa di dunia ini pun kan anaknya dikasihnya makan, bukan anak orang. Ya paling tidak anaknya dululah. Iya seperti itu. Jadi ini perlu ya kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan. Ya. Tidak bangga diri. Kalau dia bisa lakukan sesuatu, emang itu karena dia atau karena Tuhan? Kalau kita bisa memberi 2 ketip, karena Tuhan atau karena siapa? Apalagi kalau bisa memberi 200.000, ya bukan karena kita hebat, karena Tuhan. Kalau kita bisa mengerjakan apapun, karena Tuhan. Iya, karena Tuhan. Iya, jadi mengapa kita bangga diri kalau Tuhannya tadi sumber kekuatan. Iya, Tuhannya tadi adalah sumber daripada semua yang ada pada kita, yang kita bisa bagikan, yang kita bisa berikan. Iya. Berikutnya tidak sombong. Ini saya rasa motivasi dari tidak memegahkan diri ya. Kalau sombong pasti memegahkan diri. Tapi kalau humble, rendah hati,
itu pasti dia tidak meninggikan diri. Nah, jadi yang kelima ini sebenarnya adalah kerendahan hati. Inilah yang harus dimiliki, ya. Orang yang memiliki kasih tadi, rendah hati. Berikutnya, tidak melakukan yang tidak sopan. Iya, yang tidak sopan ini hubungannya selalu adalah ke dosa-dosa seksual, ya. Iya, jadi tidak melakukan hal ini. Kasih kan tidak mungkin berzina, ya. Kasih tidak mencemarkan diri, kasih tidak berselingkuh, ya. Kasih tidak tidak melakukan hal yang tidak murni. Jadi harusnya ada sopan, harus ada menjaga kemurnian diri, ya, menjaga diri tetap bersih. Pergaulan hari ini sungguh mengerikan. Iya. Sama, ya, orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Ketika mereka bergaul, ya, pergaulan yang tidak beres. Iya. Biasa bagi mereka foto, buka baju, kirim, padahal itu hanya pacar. Iya, itu kan ngeri itu, dunia seperti apa itu kan tidak senonoh, tidak sopan. Iya, dunia hari ini pergaulannya memang ngeri. Iya, anak-anak remaja sudah pacaran ciuman. Iya, padahal masih jauh kali dari hari esok, ya, di mana mereka akan memasuki rumah tangga. Kalau saya ngomong gini, kurasa mereka bilang saya kolot. Karena semua orang begitu. Semua orang begitu. Maka kolot kali pendeta itu katanya. Masa gak bisa nyentuh-nyentuh tubuh pacaran. Namanya pacar katanya. Ya ditengok lagi drama Korea kan. Bukan hanya sentuh tubuh, tidur bersama. Jadi gimana? Mereka merasa legal-legal saja. Toh suatu saat kami menikah gitu. Saya pernah melayani seorang ibu di Batam. Apa salahnya, Bu? Toh aku kawin sama dia juga, katanya sama aku. Gak salah rasanya mencemarkan diri dengan laki-laki. Bahkan tidur bersama dengan alasan, toh besok kami kawin. Iya, itu luar biasa saya rasa moral manusia pada zaman kita ini. Iya, kasih tidak merusak orang lain. Kasih tidak merusak pagar, enggak. Iya, karena kalau istilahnya sudah mulai gitu ya, itu kan nanti susah untuk berhenti. Susah berhenti. Kita ini terdiri dari darah dan daging. Kita bukan terdiri dari tulang-tulang semua yang tak akan tersentuh emosinya, tak akan terpengaruh oleh situasi. Enggak mungkin. Pasti terpengaruh. Suasananya yang temaram. Ya, lokasinya yang sepi, itu kan semua menentukan. Ini kan ada orang muda ya. Jadi maaf ya, orang tua mungkin merasa risih mendengarnya gitu ya. Iya, tapi iya, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak santun. Iya. Apalagi yang berikutnya, tidak mencari keuntungan sendiri. Ya, ini saya nggak bahas lagi karena tadi sudah dibahas tentang orang yang pusatnya pada diri, ya. Ya, jadi cari untung sendiri terus, selama untung, ya kan? Iya, dia akan melakukannya. Terus tidak pemarah. Ini yang susah. Karena rata-rata harimau. Iya. Apalagi penyembah berhala pula, dia dulu dua-duanya ada. Harimaunya ada, mudah tersinggungnya pun ada, perasaannya ada. Iya, tidak pemarah. Tidak pemarah maksudnya gimana? Apa enggak boleh marah? Ya Yesus saja marah. Ya, ketika ketidakbenaran dilakukan. Jadi alasan marah ini pun harus jelas. Dan ketika marah sadar 100%, ya, bukan setengah sadar, iya. Karena kalau kita
tidak sadar penuh, maka nanti kita akan mengeluarkan kata-kata yang kita akan sesali kemudian, atau sikap-sikap yang akhirnya akan kita sesali. Tidak pemarah. Ya, paling tidak kita belajarlah untuk slow to anger, lambat untuk marah, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Doakan supaya ketenangan itu ada sehingga kita tidak cepat kali bereaksi. Iya, cepat bereaksi. Berikutnya adalah tidak menyimpan kesalahan orang. Ini yang ke-9 ini. Tidak simpan salah orang. Kita ini orang yang suka simpan sampah enggak ya? Bagaimana? Enggak ya, biasanya sampah tiap hari dikeluarkan ya. Iya, kalau kita menyimpan salah orang berarti kita sedang menyimpan sampah. Jadi yang bauan nanti siapa? Sendiri. Iya, maka kalau kita menyimpan kesalahan orang terus kita yang rusak. Kita enggak bisa bersuka cita, iman kita enggak bisa bertumbuh. Ya, padahal orang itu tak ketawa-ketawanya dia di sana. Kita di sini sudah naik tensi kita, sakit kita, ya kan? Iya, maka dikatakan di sini, ya, supaya ada penguasaan diri ya, tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Iya, saya pernah lama menyimpan kesalahan orang tua saya. Itu membuat saya sakit. Iya. Ya, jadi tidak menyimpan salah orang lain. Saya bersyukur pengampunan Tuhan mengubahkan sehingga saya sudah lebih mudah untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Bukan semua orang benar terhadap pendeta juga. Iya, tapi bagaimana mengampuni orang yang bersalah, entah itu keluarga kita, entah itu ya jemaat kita, ya kan, entah itu siapapun. Bagaimana kita bisa tidak menyimpan. Yang berikutnya adalah tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ini yang ke-10. Jadi enggak ketawa kita ketika melihat tidak adil ya. Tapi kita bersedih melihat ketidakadilan. Iya, saya tidak tahu apa nanti yang dilakukan terhadap anak yang membom itu ya. Apakah dia akan diperlakukan dengan baik? Karena banyak yang beri komentar ya kan. Tidak boleh diampuni kan gitu ya. Seperti itu. Tapi apakah akan ada penyembuhan untuk jiwanya yang sakit itu ya? Iya. Kalau saya senang juga ada trauma healing ini, tapi saya tidak tahu apa itu bisa menyembuhkan jiwa orang ya. Iya, apakah psikologi ini sanggup menyembuhkan jiwa yang terluka, jiwa yang sakit ya? Apakah sanggup? Iya, saya rasa tidak. Iya, harus firman Tuhannya yang bisa menyembuhkan setiap luka ya. Iya, yang menyembuhkan kita. Jadi kalau sedih tadi untuk ketidakadilan. Berikutnya bersukacita karena kebenaran. Ini yang ke-10. Ya, apakah kita sukacita kalau benar? Ketika kita melakukan yang benar, ketika kita berkata yang benar, ketika kita tidak ada lagi menipu, tidak ada dusta. Apakah kita bersukacita? Yang ke-11. 11 itu tadi. Yang ke-12, ia menutupi segala sesuatu. Ini pun sulit ini. Iya, karena biasanya kita membuka segala sesuatu, apalagi jelek orang ya kan. Langsung kita lihat itu dan langsung kita cerita. Bukan menutupi kita, enggak. Bukan
kita tutupi. Maksudnya tutupi bukan berarti kalau gitu kita kompromi ya. Dia berdosa lalu kemudian kita sudah-sudahkan aja, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita bisa berdiam diri dulu, berdoa banyak dulu. Ketika tiba waktunya baru kita akan berbicara. Jadi menutupi itu supaya tidak terjadi virusnya ini makin melebar kemana-mana. Dan akhirnya dalam kumpulan jemaat Korintus ini nanti terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi di sini perlu apa? Perlu tadi kita menutupi dalam arti kata mendiamkan. Ada waktunya untuk mendiamkan. Ya, di rumah juga sebenarnya kan gitunya. Kalau ada sesuatu pada istri, kalau enggak didiamkan, bagaimana? Meledaklah, bertengkar, kan gitu ya. Diamkan dulu, tunggu tenang, berdoa, tiba nanti waktunya, ya tanya, sadar enggak sadar dia. Siapa tahu dia salah pun enggak sadar. Supaya boleh lewat pertanyaan itu dia disadarkan. Iya, jadi ini bisa dilakukan enggak ya? Bisa ya? Belajar bisa, iya kan? Iya, baru latihan terus. Jangan langsung ngomel, gitu kan? Iya. Memang enak ngomong ini ya, lidah tak bertulang ya kan? Lidah memang tidak bertulang katanya, jadi gampang untuk berbicara. Menutupi segala sesuatu. Yang ke-12, yang ke-13, percaya segala sesuatu. Jadi percaya artinya tetap mengingat bahwa Tuhan duduk di tahta gitu ya. Dia tetap duduk di tahta, dia tetap berdaulat, dia tetap Tuhan yang berkuasa, dia tetap Tuhan yang bisa berbuat apa saja. Itulah percaya ya segala sesuatu. Ya, percayanya itu arahnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa akan mengubahkan keadaan. Ya, Tuhan bisa karena Tuhan masih duduk di tahta. Saya memang baru-baru ini baca kembali kitab Nabi Yesaya itu ya, ketika mati Raja Usia itu Yesaya itu melihat Tuhan duduk di tahta. Ketika pemimpin negara Israel waktu itu mati, dia adalah seorang pemimpin yang baik, yang benar, yang membawa Israel kepada sejahtera, makmur. Bayangkan kehilangan orang seperti itu. Kan bagaimana nanti ke depannya? Iya, bagaimana nanti ke depannya gitu. Iya, tapi dia melihat Tuhan duduk di tahta. Iya, ketika dia melihat Tuhan duduk di tahta, ya tentu itu berpengaruh terhadap sikapnya. Iya, saya juga bilang gitu sama Nela, dia gelisah kali. Iya kan, karena ada rencana merit tahun depan. Kan gitu, gelisah dia. Kayak mana mengenai ini. Aku bilang gini, kau ini masih berapa bulan lagi pun kau sudah gelisah, aku bilang. Iya, memang kita kadang gitu ya. Iya. Saya juga semalam gelisah juga, kayak mana besok ya kalau perut saya mulas, kayak mana saya duduk di mimbar. Iya, kan gelisah saya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini semalam kesusahan hari ini sudah saya pikirkan semalam. Iya, jadi kan kayak mana ya, tidak percaya segala sesuatu. Iya, padahal Tuhan buatnya bisa ini, lebih juga aku tengok udah 30 menit. Iya kan? Iya, percayalah ya Tuhan masih duduk di tahta. Berikutnya, mengharapkan segala sesuatu. Ini hidup penuh pengharapan. Iya, bahwa Tuhan tadi karena dia masih duduk di tahta, kita masih boleh berpengharapan ya akan hal-hal ya yang akan kita hadapi ke depan. Harapkanlah, karena memang dia luar biasa kuasanya. Iya, dan dia juga luar biasa kasihnya dan kebaikannya. Berharaplah terus, never give up. Jangan menyerah kepada Tuhan ya, jangan menyerah ini ya. Iya,
Jangan menyerah, berharap kepada Tuhan terus. Dan yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya endurance itu adalah memiliki daya tahan. Iya, bertahan. Iya. Saya terkesan dengan sebuah kisah ya. Tentang ini memang tentang orang asing ini. Di dalam kisah itu dikatakan bahwa bapak ini semakin buta. Dia masih muda, dia punya pacar, ya, girlfriend. Tapi kemudian dia semakin buta dan perempuan ini berkata apa? Aku tidak akan mau menikah dengan orang buta. Iya, jadi tentu dia patah hati. Patah hati dia. Tetapi dia menengadah kepada Tuhan. Dan ada sebuah kalimat ini yang dia katakan. Iya, sebentar saya lihat di mana posisinya ini sudah. Iya, ada sebuah kalimat yang dia katakan. Iya. Saya terjemahkan, ini bahasa Inggris. Dia mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang memiliki kasih, yang tidak pernah membiarkan aku pergi. Aku meletakkan kegelisahanku ya kepadamu. Aku mau memberikan kembali seluruh hidupku kepadamu. Dan di dalam kasih-Mu yang seluas lautan, aku beristirahat, Tuhan. Itu kalimat yang dia buat. Oh love that never let me go, I lay my weary soul in thee. Ya, itu aku meletakkan kegelisahanku padamu dan aku bisa istirahat di dalam Engkau. Jadi dia mengubah kesedihan menjadi sukacita. Tuhan mengubahkan itu, membuat dia akhirnya walaupun perempuan itu meninggalkan dia, gadis itu meninggalkan dia, tapi dia endure, bertahan terus. Dia tetap mengasihi Tuhan dalam hidupnya, walaupun medis tidak berkuasa membuat dia bisa melihat lagi. Tetapi dia tetap mengasihi Tuhan dan dia tetap percaya. Itu tidak membuat dia tidak percaya. 15 kata sifat atau kata kerja ya. Kata sifat dan kata kerja inilah menunjukkan kasih. Kasih tahan. Iya. Makanya waktu menikah dulu ya, kasih tadi bertahan, kawin lari pun. Ketawa tante. Bertahan dia. Padahal sulit ke kampung orang. Karena apa? Ada kasih. Iya. Jadi apalagi kalau kasih Tuhan ada pada kita ya. Bisanya kita bertahan. Kita bertahan. Karena kasih Tuhan itu tadi sudah kita alami. Kalau enggak ada kasih dari Tuhan ini kayak mana bertahan ya? Apalagi orang-orang sakit ini kayak mana bertahan? Tiap hari tambah sakit. Tiap hari tambah sakit, sesak lah, pinggang sakit lah, kepala ringan lah, ya kan? Pencernaan kumat lah. Nah, bayangkan bagaimana bertahan kalau bukan kasih Tuhan itu yang menguasai kita, yang membuat kita endurance, yang kita bisa bertahan. Walaupun tidak semua yang kita hadapi seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa bertahan karena kasih Tuhan. Terakhir, poin terakhir. Kasih tadi tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kapan ini nanti semua terjadi? Tentu ini ketika Tuhan datang. Iya. Pengetahuan di situ sudah sempurna, pengetahuan di surga. Jadi pengetahuan di bumi ini gak perlu lagi.
nubuat, firman, di sana nggak perlu lagi. Karena ada Tuhan di sana. Dan setiap orang yang sudah dibaharui Tuhan, nanti di sana akan menjadi sempurna mengenal Allah. Ya, jadi tidak perlu lagi pengetahuan, tidak perlu lagi pengenalan. Tapi di bumi masih perlu. Ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Mengapa kasih paling besar? Karena kasih itu sampai kepada kekekalan. Iya, kasih tidak berakhir di sini, pengetahuan berakhir di sini, nubuat berakhir di sini. Ya, tapi kasih, surga itu dipenuhi dengan kasih. Kasih Allah, dan manusia sudah sempurna dalam hal mengasihi. Iya. Jadi bagaimana? Sudahkah kita mengalami kasih Allah? Tanpa kasih Allah, kasih ini tadi, tindakan kasih ini tadi tidak bisa kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah kami mengalami kasih-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Lewat penebusan-Mu ya Tuhan. Lewat pengampunan-Mu ya Tuhan. Lewat pembaharuan yang Engkau lakukan. Lewat kami dilepaskan dari kutuk dan akhirnya kami beroleh berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu kepada tiap kami. Alirkanlah kasih-Mu ke dalam jiwa kami, ke dalam hati kami ya Tuhan. Supaya kasih itu menguasai kami. Kasih itu memerdekakan kami. Kasih itu menghidupkan kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Tanpa kasih-Mu itu gak bisa kami akan melakukan tindakan kasih apapun. Karena itu kami menyerahkan semua umat Tuhan supaya Engkaulah yang menolong yang belum pernah mengalami kasih Allah itu. Tuhan, tolonglah mereka. Tolonglah mereka supaya mereka bisa membuka hati menerima kasih Kalvari itu. Bagaimana Engkau telah mati untuk kami. Tolonglah ya Tuhan. Dan kami yang sudah dikasihi Tuhan, baharuilah kasih kami terus. Supaya kami akan mengasihi Engkau. Mengasihi orang lain. Tindakan kasih ini tadi bisa kami lakukan ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Penuhilah kami dengan kasih-Mu itu supaya sungguh antara kami pun ada kasih. Sebagai satu tubuh Kristus ada kasih, ada pengampunan, ada tidak mengingat lagi akan kesalahan. Ada tindakan kasih yang kami lakukan. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Supaya kami tidak menyimpan kesalahan. Supaya kami boleh bertumbuh dalam kasih ini. Dan kami benar-benar merdeka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Agar sungguh kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua umat Tuhan kepada Tuhan. Berkatilah kami terus dengan berkat-berkat rohani supaya kami terus dibaharui. Janganlah juga kami kekurangan apa yang kami butuhkan untuk hidup ini. Karena Engkaulah Allah yang mengasihi kami dan berkemurahan. Kami tahu semua tabiat ini tadi ada padamu Tuhan. Kami berdoa supaya tidak ada kami kekurangan segala yang baik. Berkatilah umat-Mu. Dan kami mengingat pada pagi hari ini ada 5-6 orang anak sekolah minggu kami yang sakit. Kami berdoa memohon jamahan Tuhan agar mereka disembuhkan dari penyakit flu yang sekarang ini sedang marak ya Tuhan. Jamahlah mereka. Tolong orang tua mereka yang merawat anak-anak ini.
supaya sungguh mereka pun dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu lah terus atas kami. Jemaat pulanglah, kasihilah Tuhan Allah-Mu, kasihilah tubuh Kristus yang ada, kasihilah sesama manusia. Lakukanlah itu ketika engkau pulang. Tuhan akan menguatkan engkau melakukannya, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.